231. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI. Bank Indonesia adalah bank sentral yang independen yang menjalankan atau melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jika dilihat perkembangan dan status kedudukannya, ada empat, yaitu ada bank umum, bank sirkulasi, bank pemerintah, dan bank sentral. Bank umum ini yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional, lalu bisa juga menggunakan prinsip secara syariah. Namun, bank umum ini juga bisa menggunakan atau bisa digunakan sebagai valuta asing, tetapi juga masih menggunakan aturan-aturan dari Bank Indonesia atau Bank BI. Kedua, yaitu ada bank sirkulasi. Apa sih bank sirkulasi itu? Bank sirkulasi itu memiliki hak dan wewenang untuk mengedarkan alat transaksi seperti uang. Uang itu ada dua, seperti uang kertas dan uang logam, seperti itu. Yang ketiga, yaitu bank pemerintah. Kenapa disebut bank pemerintah? Karena bank ini tuh sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, seperti Bank BNI, terus Bank BRI, Mandiri, dan lain-lainnya. Yang keempat, ini ada bank sentral. Bank sentral ini fungsinya ada tiga, yaitu seperti kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Kenapa kebijakan moneter ini penting? Karena untuk mencegah inflasi. Jika inflasi sudah terjadi di dalam negeri, maka kebijakan selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu melakukan diskonto. Apakah diskonto itu? Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menabung di bank agar uang yang beredar itu tidak terlalu banyak yang dikeluarkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menjual sahamnya. Supaya kenapa? Karena agar tidak terjadi banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Surat-surat yang sudah dijual ke bank itu seperti saham dan lain-lain atau surat-surat penting lainnya. Yang kedua yaitu mengatur dan pengawas bank. Kenapa sih wajib untuk diawasi setiap bank itu? Karena jika ada bank yang mau bangkrut atau mau tutup, biasanya Bank Indonesia ini memberikan modal atau memberikan pinjaman kepada bank tersebut untuk mengolah kembali agar bank tersebut bisa hidup lagi seperti semula. Dan yang terakhir yaitu mengawasi sistem pembayaran. Tugas pokok Bank Indonesia ini juga bisa dibagi menjadi 3 pilar, yang dimana atapnya yang paling atas itu dinamakan seperti mencapai dan memelihara nilai stabilitas rupiah. Lalu yang di pilar pertama yaitu ada yang menamakan menetapkan kebijakan moneter. Sebelumnya sudah saya singgung tadi di awal, kebijakan moneter ini sangat penting jika terjadi inflasi. Jika terjadi inflasi, maka dalam negeri tersebut akan kacau dalam hal keuangan dan perbankan. Lalu yang di pilar kedua yaitu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kenapa Bank Indonesia ini sangat penting mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran? Karena Bank Indonesia ini juga yang mengeluarkan atau mengedarkan uang, bisa memusnahkan, bisa mencabut atau menghilangkan uang tersebut. Tidak hanya itu saja, tapi Bank Indonesia juga memberikan perizinan atas dana atau membayarnya melalui sistem transfer, atau juga bisa disebut dengan membayar secara kartu. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah Bank Indonesia itu bisa memberikan efektif dan seefisien mungkin dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Bank Indonesia ini juga memiliki dua hubungan, yaitu hubungan dengan pemerintah dan hubungan dengan internasional.
Di dalam hubungan pemerintah ini, Bank Indonesia memiliki peran yaitu pemegang kas pemerintah. Pemegang kas pemerintah ini bisa seperti mengatur pengeluaran, pemasukan pemerintah. Kalau ada pemerintah membeli belanja dari luar negeri, bukan belanja pribadi ya, tapi belanja untuk masyarakat, untuk perbaikan atau mensejahterakan masyarakat. Nah, di situ Bank Indonesia itu mengatur pengeluaran dan pemasukan dari belanja pemerintah. Yaitu yang kedua yaitu sebagai wakil pemerintah dalam kreditor luar negeri, berhubungan dengan kreditor orang luar negeri. Kenapa hal demikian Bank Indonesia sebagai berperan ini? Karena semisal di Indonesia ini kehabisan modal untuk membangun atau mensejahterakan negerinya, tapi Bank Indonesia ini memiliki hubungan dengan orang luar negeri untuk meminjam uang sebagai modal untuk membangkitkan atau mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga yaitu sebagai penerbit surat hutang. Jika ada negara luar negeri yang ingin meminjam uang kepada Indonesia, nah tugasnya atau peran dari Bank Indonesia ini memberikan surat hutang kepada mereka atau memberikan pinjaman kepada negara tersebut. Di hubungan internasional ini ada dua, yaitu bank sentral dan atas nama negara. Kedua yaitu hubungan internasional. Hubungan internasional ini dibagi menjadi dua juga, yaitu atas nama bank sentral, atas nama negara. Kalau atas nama bank sentral itu ada Southeast of Asian Central atau biasa disingkat menjadi SEASEN. Yang kedua yaitu ada namanya BIS atau Bank of International Settlement. SEASEN ini artinya yaitu forum kerja yang berada di Asia Pasifik. Nah, di Asia Pasifik ini fungsinya SEASEN ini untuk mencegah krisis global. Lalu ada BIS. BIS ini mengatur atau mengelola keuangan internasional dan mendorong kerjasamanya moneter. Jadi semua uang yang ada di dunia itu juga dikontrol oleh si BIS ini. Lalu yang kedua yaitu ada bank atas nama negara. Bank atas nama negara ini juga terdiri dari Bank Dunia, IMF, dan ADB. Nah, si Bank Dunia ini kerjasama antar internasional untuk memberikan modal kepada negara berkembang untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan yang sedang terjadi di dalam negaranya. IMF atau biasa disebut dengan International Monetary Fund ini organisasi internasional yang mengatur tentang keuangan dan kebijakan moneter. Biasanya juga memberikan stabilitas keuangan negara. Yang ketiga yaitu ada ADB. ADB ini Asian Development Bank. Nah, organisasi ini hanya regional, cuman ada di Asia Pasifik. Jadi organisasi ini membantu hanya di area Asia Pasifik. Nah, fungsinya yaitu memberikan modal kepada negara yang sedang berkembang di Asia untuk mengurangi jumlah kemiskinan di negara tersebut. Pada tahun 1945 hingga 1952 itu masih belum adanya bank formal. Namun namanya BI waktu pada tahun itu namanya Deutsche Bank, sama dengan BNI. Pada dulu Deutsche Bank ini dan Bank BNI ini tuh sama halnya dengan peran bank sirkulasi, seperti kayak mengedarkan uang, mengeluarkan uang, seperti itu. Nah, pada saat itu mata uang masih belum berganti menjadi rupiah, tetapi masih menggunakan mata uang Jepang atau Hindia Belanda. 1953 hingga tahun 1967 Bank Indonesia ini sudah menjadi Bank Sentral Republik Indonesia dan menjadi nama Bank Indonesia. Nah, setelah itu juga menjadi subordinat pemerintah. Nah,
di Bank Indonesia ini juga ada Dewan Moneternya. Pada tahun 1968 hingga tahun 1998, Bank Indonesia sudah memiliki peran menjadi kasir pemerintah, bankers bank, dan juga menjadi agen pembangunan pemerintah. Dan pada tahun 1999 hingga sekarang ini, Bank Indonesia menjadi Bank Independen Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Patricia Alma Muhammad dengan NIM 244. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Bank Indonesia. Nah, organisasi suatu bank sentral ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor: tujuan, tugas, dan wewenang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabil nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini juga mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai rupiah ini, yaitu kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan unit organisasi Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bank Indonesia ini dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang bupati gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 bupati gubernur. Nah, masa jabatan bupati gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Calon deputi gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat dihentikan oleh presiden. Nah, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dinyatakan valid, tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur atau berhalangan tetap. Nah, di sini Bank Indonesia juga memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah visi. Nah, visi dari Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets. Nah, di sini visi dari Bank Indonesia itu apa sih? Nah, yaitu yang pertama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui efektif kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu turut menjaga kestabilan sistem keuangan melalui aktivitas kebijakan atau makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. Nah, yang ketiga yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategi lain. Yang keempat yaitu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural. Nah, yang kelima yaitu memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk instruksi melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan. Yang keenam adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Yang ketujuh yaitu memperkuat peran Indonesia, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi Bank Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran SP. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang ditimbul dari kegiatan ekonomi. Nah, lantas apa saja sih komponen dari SP? Nah, kalau sudah ada barang, tentu saja harus ada alat pembayaran, ada mekanisme clearing hingga penyelesaian akhir atau settlement. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran
pembayaran, termasuk dalam hal ini adalah bank, keuangan selain bank, lembaga bukan bank, dan transfer dana, perusahaan switch, bahkan hingga bank sentral atau lihat perkembangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi alat pembayaran. Nah, alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita itu menengok ke belakang lagi ya, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pramodern. Dalam perkembangan mulai dikenal dengan uang hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas atau paper based, misalnya cek dan biliar giro. Itu juga dikenal alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran pemakaian kartu seperti ATM, kartu debit atau kartu debit dan kartu prabayar. Selanjutnya alat pembayaran tunai. Nah, alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kertas atau uang kertas dan logam. Nah, uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005 itu ya, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3%. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisien. Hal itu bisa terjadi karena biaya penggadaan dan pengelolaan atau cash handling terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan investasi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengandung resiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, Bank Indonesia berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non tunai atau less cash security atau LCS. Nah, selanjutnya adalah alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran non tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank atau LSP, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggaraan kirim maupun sistem penyelesaian akhir sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Nah, transaksi pembayaran non tunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BRICS atau Real Time Gross Settlement dan sistem clearing. Sebagai informasi, sistem BRICS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Bisa dibayangkan hampir 95% ya transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak atau urgent, seperti transaksi di pasar uang antar bank PAUD, transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing, serta settlement hasil clearing yang dilakukan melalui sistem BRICS. Pada tahun 2010, BRICS melakukan transaksi setidaknya 174,3 triliun per hari, sedangkan transaksi non tunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu APMK dengan uang elektronik masing-masing bernilai transaksi hanya 8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB. Melihat pentingnya peran BRICS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitas. Nah, bila sesaat saja sistem BRICS ini ngadat atau mengalami gangguan, jelas akan
kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal ini belum memperhitungkan dampak material dan non material dari macetnya sistem BRIC tadi. Untuk itulah Bank Indonesia sangat peduli menjaga stabilitas BRICS dan dikategorikan sebagai sistem National Import Payment System. Nah, sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar ini dan bersifat mendesak atau urgent adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung, dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal sebagai sistem Wide Information System, yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem clearing dan APK termasuk dalam kategori SWIFT. Dan ini Bank Indonesia juga peduli dengan SWIFT karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan, maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses oleh sistem. Sekian dan Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 245. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu peran Bank Indonesia. Yang kedua adalah mewujudkan sistem pembayaran yang efektif, dan yang ketiga komponen sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia di sini terdiri dari 4 peran. Yang pertama adalah peran otoritas, kedua peran penyelenggara atau peran operator, ketiga peran fasilitator, dan keempat peran regulator. Peran otoritas di sini artinya bahwa Bank Indonesia ini memiliki tujuan, tugas, wewenang yang berbeda dari lembaga ekonomi lainnya. Nah, ini terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem pengaturan. Bank Indonesia ini menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Lalu yang kedua yaitu sistem perizinan. Bank Indonesia ini memberikan izin kepada para lembaga yang akan menjadi penyelenggara transfer dana, uang elektronik, dan juga APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sistem pengawasan. Artinya Bank Indonesia ini menjaga dan mengawasi lembaga perbankan. Hal ini masih ditugaskan pasca Undang-Undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang saat ini difokuskan dalam aspek makro. Lalu peran kedua yaitu peran penyelenggara atau peran operator. Saat ini telah berkembang yang namanya sistem settlement, proses penyelesaian transaksi. Proses transaksi terakhir di mana pengiriman dilakukan oleh penjual dan pembayaran dilakukan oleh pembeli. Nah, 3 peran penyelenggara ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Yang kedua adalah Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System, dan yang ketiga sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. RTGS ini perlu kalian ketahui adalah merupakan suatu sistem transaksi uang elektronik dalam mata uang rupiah. Nah, setiap transaksinya ini diperhitungkan secara individual seketika dan tidak bisa dibatalkan. Artinya ketika Anda melakukan transaksi di menit itu juga uang akan sampai ke rekening yang Anda tuju. Nah, oleh karenanya peserta dalam RTGS ini harus mengenal resiko sehubungan dengan keikutsertaannya dalam RTGS. Di sini juga nanti peserta akan diberikan pelatihan, lalu juga akan diberikan penanganan dalam kondisi darurat atau helpdesk. Jenis transaksi dari RTGS ini seperti transaksi pasar uang antar bank, transaksi pasar uang antar bank syariah, surat utang negara, dan juga jual beli surat berharga. Lalu Bank Indonesia SSS, Scriptless Security Settlement System, ini merupakan sarana dengan Bank Indonesia dan terhubung dengan sistem RTGS karena masih berkaitan dengan penatausahaan surat berharga. Ini biasanya dilakukan secara online dan tidak manual, dan keuntungannya di sini adalah dapat meningkatkan pasar seputar surat berharga, lalu juga mengurangi resiko penyelesaian surat berharga. Dan yang ketiga, sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sistem clearing ini biasanya berlangsung selama 2-3 hari. Artinya ketika kamu melakukan transfer pengiriman uang kepada rekening yang orang tuju tersebut membutuhkan waktu 2-3 hari. Misalnya saja Anda mengirimkan uang ketika hari Jumat, nah maka uang itu akan sampai ke rekening orang yang Anda tuju di hari Selasa.
karena membutuhkan waktu 2-3 hari. Di hari Sabtu dan Minggu tidak diperhitungkan sebagai hari kerja atau diartikan dalam hari libur. Nah, sistem keliling ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti cek, lalu bilet giro, nota debit, nota kredit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sistem fasilitator. Artinya Bank Indonesia ini memberikan fasilitas, memberikan perlindungan, mengikuti perkembangan sistem pembayaran, industri sistem pembayaran. Perlindungan fasilitasnya di sini ketika fasilitas konsumen ini bersengketa dengan penyelenggara sistem pembayaran, lalu juga memberikan fasilitas konsumen dalam standarisasi pembayaran seperti kartu debit, lalu juga e-money. Dan pernah dikatakan juga oleh Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2019 di acara Vintage bahwa Bank Indonesia ini melaksanakan program BO, yaitu program elektronifikasi penyaluran bantuan dana non sosial sebesar 15,6 juta kepada kepala rumah tangga bantuan sosial. Nah, lalu yang keempat, sistem peran reguler. Artinya Bank Indonesia ini memberikan suatu kebijakan. Contohnya apa? Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 14/23 Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2012 ini membahas tentang transfer dana. Hal ini untuk apa? Untuk memudahkan dalam transaksi online dan masih banyak lagi peraturan dan kebijakan lainnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi yang kedua, yaitu mewujudkan sistem pembayaran yang efektif, cepat, aman, dan juga handal. Nah, ini tidak lain dari perkembangan sistem pembayaran yang awal mulanya jenis batu logam menuju ke pembayaran yang terkini, seperti mobile payment. Nah, dari yang berupa uang kartal ini diresmikan ketika Indonesia masih berbentuk serikat pada tahun 1950-an, kemudian beralih lagi kepada basis paper base, berbasis kertas, namun ini merupakan pembayaran tunai. Contohnya seperti apa? Cek, wesel, bilet giro, nota debit, nota kredit. Lalu beralih lagi ke APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, contohnya seperti kartu kredit, kartu debit, ATM. Lalu menggunakan sistem keliling yang melibatkan beberapa pihak. Lalu beralih lagi kepada electronic base. Electronic base ini contohnya seperti transfer kredit, lalu internet banking, mobile banking, lalu juga sistem dengan real-time gross settlement. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Lalu yang terakhir, sistem pembayaran terkini yaitu mobile payment yang sedang marak-maraknya berkembang di Indonesia dan di luar negeri juga, berbentuk dalam e-money. Contohnya seperti OVO, GoPay, Link Aja, lalu juga ada BRI, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kita beralih lagi ke pembahasan yang ketiga, yaitu komponen sistem pembayaran. Ada 6 di sini. Yang pertama adalah sebagai kebijakan, kedua sebagai hukum, ketiga sebagai kelembagaan, keempat sebagai instrumen pembayaran, kelima sebagai mekanisme, dan keenam sebagai infrastruktur. Yang pertama, sebagai kebijakan. Artinya Bank Indonesia ini memiliki kebijakan. Nah, kebijakan setiap negara ini berbeda-beda, tergantung pada budaya, karakteristik, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika di Indonesia ini diatur oleh Bank Sentral dan Bank Indonesia, misalnya saja contohnya apa ya? Contohnya memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan Bank Indonesia yang tidak taat. Lalu yang kedua, hukum. Artinya Bank Indonesia ini harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjaga legalitas. Misalnya saja aturan main dengan berbagai pihak yang terlibat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Nah, misalnya hukum antar bank dengan nasabah, hukum antar bank dengan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lalu yang ketiga dalam komponen sistem pembayaran adalah kelembagaan. Artinya setiap lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran. Contohnya seperti kantor pos, pasar modal, lembaga keliling, bank, lalu penerbit kartu kredit, dan juga lembaga bukan bank. Lalu yang keempat, instrumen pembayaran terdiri dari tunai dan non tunai. Tunai di sini artinya adalah uang cash, dan non tunai di sini artinya seperti paper base, cek, wesel, bilet giro, nota debit, dan nota kredit. Lalu yang kelima yaitu mekanisme. Ini bertujuan untuk memberikan keamanan dalam pelancaran pemindahan dana.
Contohnya seperti sistem settlement, sistem transfer, lalu juga sistem clearing. Nah, biasanya sistem clearing ini untuk mempermudah perhitungan dan penyelesaian kewajiban. Biasanya melewati warkat yang telah diselesaikan melalui lembaga clearing. Warkat itu apa sih? Warkat itu adalah surat yang dikeluarkan oleh bank yang menggambarkan dana yang belum diterima. Lalu yang keenam yaitu infrastruktur. Infrastruktur di sini adalah proses untuk melakukan transfer dana berupa sarana fisik untuk mendukung operasional. Contohnya seperti message format, sistem backup, sistem komputer, jaringan komunikasi. Nah, ini bertujuan untuk apa sih? Ini tuh sangat membantu dalam kelancaran penyelenggara. Nah, salah satu tujuannya juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun perlu kita ketahui juga bahwa kebijakan dan kebutuhan setiap negara itu berbeda. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Bani Rahmat dengan NIM 2019-210285. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi mekanisme pembayaran. Nah, mekanisme pembayaran ini adalah suatu perpindahan dana dari pihak satu ke pihak lainnya, seperti contohnya clearing, sistem transfer antar bank, dan juga settlement. Clearing sendiri yaitu istilah di dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan aktivitas saat terjadinya kesepakatan sampai dengan terlaksananya kesepakatan tersebut. Yang kedua adalah sistem transfer dana. Nah, sistem transfer dana ini adalah sistem transfer yang seperti biasa sering kita lakukan. Semisal saat kita ingin mentransfer sejumlah uang dari bank A ke bank B. Dan yang ketiga adalah settlement. Settlement adalah penyelesaian terhadap suatu transaksi yang sering kita lakukan, seperti transaksi kartu kredit dan juga kartu debit. Selanjutnya yaitu mengenai infrastruktur pembayaran. Nah, infrastruktur pembayaran itu sendiri terdiri dari komponen-komponen apa saja yang mendukung, yang membantu juga proses terjadinya transfer dana, yaitu seperti message format. Dan yang kedua adalah sistem komputer, hardware, dan software. Yang ketiga, jaringan komunikasi, karena seperti yang kita ketahui, jaringan komunikasi yang bagus juga sangat mendukung proses transfer dana itu berlangsung dengan cepat dan juga tidak ada trouble. Dan yang keempat adalah sistem backup, dan yang terakhir adalah disaster recovery plan. Nah, berikut ini di slide selanjutnya yaitu Anda bisa lihat bagan dari infrastruktur pembayaran, dari infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia saat ini. Bisa dilihat ada dua bagian di tengah yang berwarna biru, yaitu BI SSSS dan BI RTGS, yaitu adalah sistem pembayaran yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, sistem pembayaran yang ada di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, sistem pembayaran nilai besar dan nilai kecil. Mengapa disebut sistem pembayaran nilai besar? Karena transaksi ini biasanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah. Transaksi ini tidak dinilai berdasarkan nominalnya besar atau kecil, bukan, tetapi lebih dilihat kepada value-nya, nilai value-nya. Karena ini untuk kepentingan pemerintah, yang otomatis urgensinya berbeda, maka transaksi ini dikategorikan sebagai sistem pembayaran nilai besar. Selain itu, ada juga transaksi pasar modal, pasar uang, dan pasar falas, serta jual beli surat berharga yang juga termasuk dalam sistem pembayaran nilai besar. Dan untuk sistem pembayaran nilai kecil, yaitu seperti sistem clearing, transaksi kartu debit atau kartu kredit, maupun transaksi langsung dari ATM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem BI RTGS, atau kepanjangannya adalah Real Time Gross Settlement. Nah, sistem BI RTGS ini adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan terjadi saat itu juga, dan bersifat real time atau terjadi pada saat itu juga, di mana rekening peserta dapat didebit dan dikreditkan berkali-kali dalam sehari
sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran selagi saldo rekeningnya masih cukup. Nah, sistem BI RTGS ini adalah berbasis elektronik dan biasanya paperless. Selanjutnya yaitu tujuan pembayaran dari sistem BI RTGS ini adalah menyediakan layanan transfer dana yang cepat, aman dan efisien, lalu mengurangi resiko settlement dan juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana oleh bank serta menyediakan informasi yang real time bagi para moneter dan juga early warning system untuk pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur transaksi BI RTGS itu sendiri. Nah, pada saat transaksi ini terjadi, maka bank pengirim mengirimkan perintah untuk transfer melalui terminalnya ke sentral RTGS, yaitu Bank Indonesia di Jakarta. Nah, lalu setelah mengirimkan sinyal transaksi, maka bank penerima pun juga menerima konfirmasi dari sentral RTGS untuk penerimaan dananya. Nah, transaksi ini akan terjadi bila selama saldo dari bank pengirim itu mencukupi. Jika saldonya mencukupi, transaksi tersebut akan selesai pada saat itu juga. Tetapi jika saldonya tidak mencukupi, transaksi itu akan dipindahkan kepada antrian dan otomatis tidak akan terjadi. Biasanya kita akan mendapatkan pesan mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi melalui clearing, yaitu perbedaan antara non-clearing dan clearing. Jika non-clearing, sesama bank bisa mentransfer dananya secara langsung. Bank apapun itu bisa langsung mentransfer dananya antara bank satu dengan bank lainnya. Nah, untuk clearing, saat transaksi clearing ini terjadi, maka bank yang melakukan transaksi akan mengirimkan clearing tersebut kepada Bank Indonesia terlebih dahulu, yang nantinya Bank Indonesia yang akan mengirimkan kepada bank penerima. Nah, proses clearing ini biasanya dilakukan sesuai dengan jadwal dari bank masing-masing dan memang prosesnya tidak cepat, butuh beberapa waktu. Nah, tetapi proses clearing ini sendiri memang mempunyai kelebihan, yaitu biaya transfernya yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme failure to settle atau FTS. Nah, mekanisme ini adalah mekanisme dalam penyelenggaraan clearing yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan settlement jika terdapat peserta yang tidak dapat memenuhi kewajiban settlementnya dengan cara mewajibkan seluruh peserta clearing untuk menyediakan dana awal atau pre-fund. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.